Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, yang saya hormati Rektor YAIN Jember dan juga Dekan Fakultas Syariah YAIN Jember dan juga segenap Wakil Dekan Fakultas Syariah YAIN Jember, dan yang saya cintai mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam YAIN Jember. Alhamdulillah, di saat ini saya ingin mengucapkan selamat kepada segenap mahasiswa yang sudah diterima di YAIN Jember, bergabung bersama kami di Fakultas Syariah YAIN Jember, terutama di Hukum Pidana, Prodi Hukum Pidana Islam YAIN Jember. Perkenalkan, nama saya adalah Abdul Wahab, SIMHI, selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah YAIN Jember. Kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang program studi Hukum Pidana Islam. Program studi ini tergolong program studi yang paling muda di Fakultas Syariah YAIN Jember, tetapi mempunyai kemajuan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dengan penerimaan jumlah mahasiswa yang semakin meningkat. Visi misi dari program studi ini visinya adalah unggul dan kompetitif di Asia Tenggara pada tahun 2030 di bidang hukum pidana Islam yang berbasis Islam Nusantara. Jadi kami ingin menjadi program studi yang bisa bersaing di level Asia Tenggara pada tahun 2030 dengan basis Islam Nusantara. Ini adalah ciri khas yang barangkali tidak didapat dari program studi yang sama di kampus-kampus yang lain. Kemudian untuk mencapai visi tersebut, kami punya misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, beretika, dan berwawasan global yang kurikulumnya mendukung kompetensi utama di bidang hukum pidana Islam. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan penelitian atau riset di bidang hukum pidana Islam yang multidisipliner. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan pengabdian masyarakat dan kerjasama di bidang hukum pidana Islam, terutama di bidang bantuan hukum pidana Islam. Kemudian yang terakhir dilakukan dengan cara menjalin berbagai kerjasama dengan beberapa pihak untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam bidang hukum pidana Islam. Kemudian barangkali adik-adik mahasiswa bertanya-tanya, sebenarnya kalau masuk di hukum pidana Islam ini apa sih peluangnya? Jadi apa sih? Begitu. Perlu diketahui bahwa profil lulusan hukum pidana Islam dibekali dengan gelar sarjana hukum, SH. Jadi sarjana hukum. Pada awalnya dulu gelarnya adalah sarjana hukum Islam, kemudian setelah penyesuaian berubah menjadi sarjana hukum, sehingga skup pekerjaan yang bisa dilakukan dengan gelar ini menjadi sangat banyak, variatif. Misalkan yang pertama adalah menjadi calon hakim pengadilan agama atau pengadilan negeri. Ini dimungkinkan. Kemudian menjadi calon advokat atau pengacara juga sama memungkinkan. Kemudian calon panitera dan administrator di PA atau PN. Kemudian dapat juga menjadi mediator dan konsultan hukum pidana Islam. Kemudian menjadi peneliti dalam bidang pidana Islam secara khusus dan bidang hukum Islam secara umum. Kemudian dapat juga menjadi akademisi di bidang hukum pidana Islam dan menjadi aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kesempatannya sangat-sangat luas bagi calon lulusan hukum pidana Islam, dan tentunya juga berhak untuk bersaing menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian program studi hukum pidana Islam diampu oleh jajaran staf pengajar yang ahli di bidangnya masing-masing.
di antaranya adalah terdiri dari unsur dosen yang ahli di berbagai bidangnya sesuai mata kuliah yang diampu. Kemudian ada juga dari kalangan profesional seperti kalangan hakim, pengacara, dan jaksa, itu kita libatkan juga untuk mengajar di program studi ini. Kemudian selain itu bukan hanya tenaga profesionalnya yang kita datangkan, tetapi juga kita bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti lembaga kejaksaan, kemudian lembaga kepolisian, lembaga DPR, dan semacamnya, dan juga lapas. Itu sesekali melakukan kuliah di luar untuk mendapatkan suasana yang baru dengan ilmu-ilmu yang juga up to date dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Jadi kalian jangan ragu, kalian tidak salah pilih telah masuk di hukum pidana Islam. Tetapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan, meskipun program studi atau program studi apapun di lingkungan perguruan tinggi sudah dirancang sedemikian baiknya, kurikulumnya sudah dirancang sedemikian bagusnya, ada salah satu aspek lagi yang tidak bisa tidak sangat menentukan kesuksesan seorang mahasiswa. Aspek tersebut adalah aspek dari sisi mahasiswanya sendiri yang harus mengubah mindsetnya supaya tidak lagi berpikir seperti saat masih di bangku sekolah, karena perguruan tinggi mempunyai situasi dan tuntutan yang berbeda, jauh berbeda daripada sekolah. Karena itu yang harus dilakukan adalah mahasiswa harus mempunyai berbagai strategi agar pembelajarannya efektif dan tepat sasaran. Caranya adalah pertama harus mempunyai kemandirian. Nah, mandiri ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Tidak boleh seorang mahasiswa bergantung kepada dosennya untuk mencari materi atau bergantung pada siapapun, tetapi harus aktif dengan dirinya sendiri untuk mendapat informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan tugas yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua harus disiplin, harus tepat waktu, harus menjaga diri supaya melakukan ritme tugas yang ada itu sesuai dengan keharusan. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai deadline atau tenggat waktu atau target waktu yang jelas. Jangan sampai asal masuk tanpa target waktu. Jadi ini yang kerap kali tidak disadari, tidak dilakukan atau dilupakan bahkan oleh beberapa mahasiswa, sehingga bisa-bisa kuliahnya molor dan seterusnya, yang tentu akan merugikan. Yang kemudian adalah pantang menyerah. Seorang mahasiswa tidak boleh mengeluh dengan tugas-tugas yang begitu banyaknya, yang begitu menumpuk, karena di balik itu semuanya ada hikmah yang sangat besar. Ketika merasa rumit, maka teruslah bangkit untuk menyelesaikannya. Itu adalah hal yang perlu. Kemudian yang kelima adalah pentingnya skala prioritas. Skala prioritas ini perlu dilakukan agar seorang mahasiswa tidak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Banyak hal, banyak kesibukan yang dapat menjadi alasan seseorang tidak masuk kuliah, seseorang tidak mengerjakan tugas tepat waktunya. Akan selalu ada banyak alasan. Tetapi apabila ada skala prioritas, maka hal-hal yang tidak terlalu penting maka harus dikesampingkan terlebih dahulu, fokus dengan tujuan. Kemudian yang paling penting adalah berusaha untuk lulus secepat mungkin, dan ini dimungkinkan dalam program studi hukum pidana Islam dan juga program studi yang lain. Dimungkinkan seorang mahasiswa untuk lulus lebih cepat dari mahasiswa yang lain dengan sistem SKS. Apabila nilainya bagus, mencapai nilai yang cum laude lebih dari 3,5, maka berhak untuk menempuh mata kuliah yang lebih tinggi di program
sehingga dia akan menyelesaikan seluruh daftar mata kuliahnya lebih cepat di akhir. Dan ini kami sudah merancang sebaik mungkin supaya mahasiswa yang berprestasi bisa lebih cepat lulus. Karena itu, manfaatkan kesempatan ini baik-baik, dan semoga saja adik-adik mahasiswa sukses dalam menempuh kuliah ini. Saya harap, dan meskipun kondisinya sekarang dalam keadaan yang terbatas, tetapi kami harap belajarnya tetap maksimal seperti halnya biasa, tugas-tugas diselesaikan, dan insya Allah itu akan menjadi kesuksesan di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.